Hampir semua peradaban tua manusia lahir di satu wilayah yang sama. Hampir semua nabi besar muncul di wilayah yang sama pula. Timur Tengah, sebuah kawasan sempit, namun menjadi pusat sejarah manusia. Pertanyaannya, apakah ini hanya kebetulan geografis? Atau ada sesuatu yang jauh lebih tua yang menyatukan peradaban, bahasa, dan wahyu? Dalam tradisi kitab-kitab kuno, wilayah ini dikaitkan dengan satu nama, Sem bin Noah. Namun saat ini kita tidak akan memulainya dari kitab suci. Kita akan memulainya dari tanah, batu, dan dari jejak yang tertinggal di bumi. Sekitar 12.000 tahun yang lalu, bumi keluar dari fase terakhir zaman es. Es mencair, permukaan laut naik drastis, garis pantai berubah, banyak wilayah tenggelam. Ini bukan spekulasi, ini konsensus ilmiah. Ahli paleoklimatologi menemukan endapan laut purba, fosil air tawar di dataran rendah, jejak banjir besar regional di berbagai belahan dunia. Di masa inilah, manusia di masa lalu mulai berpindah untuk mencari wilayah baru yang lebih stabil, subur, dan aman. Dan satu kawasan menonjol secara luar biasa, wilayah yang hari ini disebut oleh para arkeolog dengan Fertile Crescent atau bulan sabit subur di timur, ditandai dengan 3 sungai besar, Nil, Tigris, dan Efrat, membentang dari Teluk Persia, melintasi Irak, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania, dan Mesir Utara, serta mencakup sebagian Turki Tenggara dan Iran Barat, di mana peradaban-peradaban awal seperti Mesopotamia dan Mesir kuno muncul. Di kawasan ini, arkeologi menemukan beberapa situs tua seperti Göbekli Tepe di Turki Selatan yang berusia lebih dari 11.000 tahun. Situs ini mengejutkan dunia ilmiah karena dibangun sebelum sistem pertanian dikenal. Artinya, manusia sudah memiliki struktur sosial, ritual, konsep simbolik, bahkan mungkin spiritualitas kolektif. Lalu ada Jericho, salah satu kota tertua di dunia. Temboknya berdiri saat sebagian besar manusia masih hidup berpindah-pindah. Ilmu arkeologi menyimpulkan peradaban tidak muncul secara acak. Ia tumbuh di tempat yang lingkungan dan manusianya telah siap. Dan wilayah ini adalah yang paling siap. Di titik inilah agama mulai berbicara, bukan untuk membantah sains, melainkan untuk memberi bingkai makna atas jejak-jejak yang telah kita lihat di tanah dan batu. Dalam tradisi kitab-kitab Ibrahimik, Nabi Nuh memiliki beberapa putra. Salah satunya disebut Sem. Nama ini tidak berdiri sendiri. Ia muncul berulang kali dalam tradisi Yahudi, Kristen, dan Islam sebagai jalur kesinambungan manusia pasca bencana besar. Namun, masing-masing agama mencatatnya dengan pendekatan yang berbeda. Dalam kitab Kejadian yang menjadi rujukan sejarah bagi Yahudi dan Kristen, garis keturunan Sem dicatat secara runtut. Dari Nabi Nuh lahir Sem, dari Sem lahir Arpakshad, lalu Shelah, kemudian Eber. Nama Eber sangat penting karena oleh banyak sejarawan dikaitkan dengan asal istilah Ibrani, bukan sebagai ras biologis, melainkan kelompok budaya dan bahasa.
Dari Aber lahir Peleg. Dalam teks kuno, Peleg hidup pada masa bumi terbagi. Sebagian peneliti modern mengaitkan istilah ini dengan migrasi besar manusia, fragmentasi populasi, atau perubahan bentang alam pasca banjir besar regional. Dari Peleg, garis itu berlanjut kepada Reu, Seru, Nahor, dan Terah. Dan dari Terah inilah lahirlah satu nama yang diakui oleh 3 agama besar di dunia, Nabi Ibrahim alaihi salam. Al-Quran mengambil pendekatan yang berbeda. Ia tidak menekankan silsilah biologis panjang, karena fokus utamanya bukan darah, melainkan tauhid dan tanggung jawab moral manusia. Namun, Al-Quran menegaskan satu hal penting, dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang menunjukkan keturunan. Para sejarawan Islam klasik seperti Ibnu Katsir dan At-Tabari mencatat silsilah Sam hingga Nabi Ibrahim berdasarkan tradisi sejarah kuno yang juga dikenal oleh Yahudi dan Kristen. Islam tidak menolak sejarah, tetapi menempatkannya sebagai alat untuk memahami, bukan sumber kemuliaan. Di hadapan Tuhan, bukan garis keturunan yang diutamakan, melainkan ketakwaan. Ilmu genetika modern tentu tidak mengenal nama Sem, Eber, atau Peleg. DNA tidak membaca kitab, namun genetika populasi membaca pola. Penelitian menunjukkan bahwa populasi Timur Tengah memiliki garis genetik khas yang menyebar di Afrika Utara dan Eurasia. Pola ini konsisten dengan jalur migrasi manusia setelah akhir zaman es. Ketika silsilah kuno, bahasa Semitik, lokasi peradaban awal, dan jalur migrasi ilmiah semuanya menunjuk ke satu wilayah yang sama, maka para ilmuwan berkata ada kesinambungan sejarah, meski detailnya bersifat simbolik. Dengan kata lain, silsilah Sam bin Nuh bukan bukti biologis, melainkan arsip ingatan manusia tentang asal-usulnya. Sains menjelaskan bagaimana manusia bertahan, menyebar, dan membangun peradaban. Agama menjelaskan mengapa manusia mencari makna, aturan, dan arah hidup. Dua pendekatan ini tidak saling meniadakan. Mereka berjalan sejajar, memandang sejarah dari sisi yang berbeda. Sejarah manusia tidak berjalan di satu jalur saja. Jika Sam bin Nuh menjadi simbol kesinambungan wahyu, maka ada garis lain yang membangun kerajaan besar, monumen batu raksasa, dan peradaban agung tanpa tradisi kenabian. Dan di sanalah kisah Ham bin Nuh akan membuka bab berikutnya. Manusia tidak lahir dari kekosongan. Ia lahir dari ingatan, trauma, dan harapan yang diwariskan. Dan mungkin itulah makna terdalam dari kisah Sam bin Nuh.